Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Tentunya masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari tentang ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui dalam pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, melalui pembiasaan sehari-hari, peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam sebagai perintah agama. Yang kedua, melalui membaca berbagai sumber belajar dan informasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pengertian ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, melalui pendekatan saintifik dan metode demonstrasi serta tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, di sini kita akan melihat suatu permasalahan. Masalah ada kamu lihat 2 gambar, yang mana masalah pertama yaitu pernikahan di bawah umur atau dikenal dengan pernikahan dini, dan gambar yang keduanya yaitu tentang perceraian di pengadilan agama. Ini merupakan 2 permasalahan yang dihadapi, yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya anak-anakku sekalian, di sini kita akan memasuki materi pembelajaran, yang mana pertama, apa sebenarnya ketentuan pernikahan dalam Islam? Tentunya anak ibu sudah mengetahui dalam kehidupan sehari-hari, langsung terus melihat, menyaksikan bagaimana pernikahan yang kamu saksikan, baik itu di lingkungan ataupun melalui media massa. Di sini akan dijelaskan yang pertama yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam merupakan jalan terbentuknya institusi keluarga. Jadi melalui pernikahan, suatu keluarga akan terwujud pilar kokoh kehidupan. Dalam menempuh kehidupan, seseorang itu memerlukan pendamping hidup sebagai tempat mencurahkan suka maupun duka. Allah memberikan rasa cinta kepada kita semua. Rasa cinta pada seseorang itu merupakan fitrah. Dan fitrah ini harus kita jaga, harus kita tempatkan kepada tempat yang semestinya. Pernikahan dilakukan untuk menyempurnakan tingkah pengalaman agama seseorang, bahkan dikatakan telah menyempurnakan separuh agamanya. Jadi Islam itu sangat luar biasa anakku sekalian. Islam sangat mengatur bagaimana seseorang itu menjaga fitrahnya, rasa cintanya itu, supaya jangan terjerumus ke salah satu pergaulan bebas. Yang merupakan salah satunya adalah dengan berpacaran. Selanjutnya dikatakan, apa sebenarnya pengertian pernikahan? Tentunya anak ibu sudah sebagian sebenarnya sudah mengetahui atau sudah pernah membaca atau mendengarkan ceramah-ceramah para ustadz. Bagaimana sebenarnya pengertian pernikahan? Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing. Jadi karena orang sudah menikah, sudah halal dia, sudah melakukan akad, maka apa yang dia lakukan itu sudah halal dan mendapatkan pahala. Itu makanya dikatakan pernikahan itu adalah separuh agamanya sudah sempurna, karena semua yang apa kita lakukan setelah menikah itu dinilai ibadah. Sedangkan menurut Al-Quran, apa sebenarnya pengertian pernikahan?
Nah, jadi dalam Al-Quran dikatakan ada 4 pengertian Al-Quran, ada pengertian pernikahan. Itu yang pertama, uqdatun nikah, yaitu bentuk perjanjian yang kuat dalam ikatan pernikahan. Nah, itu pengertian pertama. Yang kedua, zawaja, berarti pasangan. Yang ketiganya, misaqan ghaliza, berarti ikatan yang kokoh. Ya. Terus yang selanjutnya yang keempat yaitu mawaddah warahmah, bentuk kasih sayang yang dirahmati Allah. Nah, itulah anak-anakku sekalian dua pengertian pernikahan secara umum dan dijelaskan juga berdasarkan pengertian dari Al-Quran. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana sebenarnya si Islam itu mengatur masalah pernikahan, bagaimana hukumnya. Nah, jadi di sini Islam mengatur hukum masalah pernikahan ada 5. Yang pertama yaitu jaiz atau mubah. Itu hukumnya memang asli hukum dari pernikahan itu, yaitu apabila seseorang sudah memenuhi syarat maka dia berhak untuk menikah. Nah, itu yang dikatakan dengan hukum mubah atau jaiz. Yang kedua, sunnah. Nah, sunnah merupakan bagi orang yang sudah mempunyai keinginan mampu untuk menikah dan mampu mengendalikan dirinya dari perzinahan, walaupun tidak segera menikah, maka hukum menikahnya adalah sunnah. Karena dia sudah mampu. Tetapi walaupun dia mampu, dia bisa menahan dirinya supaya tidak berbuat zina, itu dikatakan sunnah. Dan yang ketiganya wajib, yaitu bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina, jika tidak segera menikah maka dia takut terjerumus ke perbuatan perzinahan, maka hukumnya adalah wajib. Tuan aku sekalian ya. Nah, yang keempat apa Bu? Yang keempat adalah makruh. Nah, jadi makruh ini itu diberikan bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu secara finansial. Apa itu finansial Bu? Secara memenuhi kebutuhan, memberikan nafkah kepada calon istrinya atau anak-anaknya, maka hukum nikahnya itu adalah makruh. Tetapi kalau memang sudah ingin menikah sekali walaupun dia tidak mampu, bisa menjadi wajib. Nah, terus yang kelimanya bagaimana Bu hukumnya? Yaitu adalah haram. Haram di sini bagi orang yang bermaksud untuk menyakiti seorang wanita atau dia ingin melakukan suatu perbuatan zalim, maka agama mengharamkan dia untuk menikah. Selanjutnya Islam menganjurkan sebenarnya apa sih tujuan dari pernikahan itu? Nah, jadi Islam mengaturnya. Kenapa kita diperintahkan untuk menikah? Rasulullah kenapa kita diperintahkan untuk menikah? Karena ada tujuannya. Nah, jadi anak-anakku sekalian soleh dan soleha, di sini Islam mengatur tujuan pernikahan itu ada 4. Yang pertama apa? Untuk memenuhi kebutuhan seksual birahi secara sah dari dan diridai oleh Allah. Nah, jadi kalau kita mau membentuk suatu keluarga yang sah, itu harus dilalui atau mengikuti ketentuan Islam dengan jalan pernikahan. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Nah, jadi kalau kita mau anak kita diakui oleh negara, diakui oleh agama, jadi kita harus melakukan pernikahan yang ditentukan oleh agama. Yang ketiganya mengikuti sunnah Rasulullah, karena nikah ini kata Rasulullah bagi seseorang yang sudah mampu maka diwajibkan untuk menikah. Jadi sunnah Rasulullah yaitu kita diperintahkan untuk menikah. Yang keempatnya untuk mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan akhirat. Nah, jadi kita mengharapkan setelah kita di dunia ini pun mempunyai suatu keluarga yang bahagia, mudah-mudahan kita pun juga di akhirat dijumpakan Allah lagi dengan keluarga kita yang di dunia ini. Setelah kita membahas tujuan nikah, selanjutnya kita akan mempelajari yaitu rukun nikah. Nah, jadi rukun nikah itu ada berapa? Nah, jadi anak-anak sekalian, rukun nikah itu ada 5. Yang pertama, adanya calon suami. Yang kedua, adanya calon istri. Yang ketiga, wali dari pihak calon istri. Yang keempatnya, 2 orang saksi. Yang kelima, akad atau sigat ijab dan kabul. Setelah ada rukun nikah, selanjutnya ada yang dikatakan syarat nikah. Bagaimana sebenarnya syarat nikah itu? Apakah boleh terus orang itu belum memenuhi syarat terus nikah?
Islam sudah mengatur masalah syarat nikah. Setelah rukun ada syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mau menikah. Yang pertama, calon suami. Jadi calon suami syaratnya harus beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim. Yang selanjutnya tidak sedang dalam ihram, yaitu ihram haji ya. Sedangkan untuk calon istri syaratnya yang pertama beragama Islam, tidak terpaksa, bukan mahram, dan bukan sedang masa idah. Jadi masa idah ini adalah masa menunggu seorang perempuan setelah ditalak oleh suaminya. Yang ketiga, syarat untuk wali apa aja, Bu? Jadi syarat untuk wali ada 4. Yang pertama mukallaf. Mukallaf di sini adalah yang pertama Islam, dewasa, sehat akal. Yang kedua laki-laki yang merdeka. Yang ketiga adil. Yang keempat tidak sedang ihram haji atau umroh. Sedangkan syarat untuk saksi ada 4 juga. Yang pertama Islam, yang kedua dewasa, yang ketiga tidak fasik, yang keempat hadir dalam akad nikah. Terus yang keempat tadi hadir dalam akad nikah itu memang wali itu harus berada di suatu tempat atau akad nikah itu. Itu ya. Yang kelimanya ada akad atau sigat, itu adalah ijab dan kabul antara wali perempuan dengan calon suami dari pihak wanita. Selanjutnya di sini ibu akan menunjukkan gambar ya. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, coba anak-anak ibu perhatikan. Gambarnya ini menceritakan tentang apa? Jadi setelah kita saksikan, di situ kita melihat ada pernikahan. Di dalam majelis ada saksi, ada wali, ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan. Setelah kita perhatikan, ini menunjukkan bahwa acara akad nikahnya ini sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Itu anak-anakku sekalian ya. Selanjutnya gambar keduanya kita melihat di sini akad nikah melalui online. Jadi pernikahan itu melalui media massa. Berarti antara wali dengan calon mempelai laki-laki itu tidak ada berjabatan tangan, tetapi cuma melalui kamera atau perantara internet. Sedangkan dalam hukum Islam dikatakan para ulama berbeda pendapat ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, apabila pernikahan tanpa ada wali, itu pernikahan itu tidak sah. Ya. Jadi pernikahan itu tidak sah karena dikatakan sah pernikahan itu antara wali dengan calon mempelai laki-laki itu harus bertatap muka dalam suatu majelis dan berjabatan tangan dan disaksikan oleh saksi yang adil. Itu anak sekalian. Jadi kalau di sini tadi ada 2 permasalahan. Pertama, lengkap dengan rukun menikah itu, sedangkan yang gambar kedua menjelaskan tentang pernikahan melalui online. Jadi anak-anak sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini, pertemuan pertama ini, yang mana kesimpulannya gitu kita bisa mengambil pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi pernikahan itu setelah dihalalkan, saya nikahkan di kau dengan istriku dengan mahar 10 gram, saya terima nikahnya, berarti itu sudah menimbulkan kewajiban dan hak. Ya, kewajiban istri bagaimana kepada suaminya, kewajiban suami bagaimana dengan istrinya, itulah dikatakan dengan pernikahan. Gitu ya. Selanjutnya apa? Rukunnya bagaimana, Bu? Ada rukun dari nikah itu setelah kamu ketahui tadi ada 5. Yang pertama calon suami, yang kedua adanya calon istri, yang ketiganya wali, yang keempatnya saksi, dan kelimanya akad. Selanjutnya hal yang menjelaskan tentang pernikahan ini itu terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Yang mana ayat ini menjelaskan konsep rasa cinta, kasih dan sayang yang dirahmati berorientasi kepada rasa istiqomah
tanggung jawab terhadap pendidikan dan kemandirian keturunan di masa akan datang. Jadi anak sekalian, untuk pertemuan kali ini Ibu sampaikan cukup di sini saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan pelajari tentang menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, dan linknya sudah Ibu kirimkan. Linknya sudah ada di sini, jadi tinggal kamu baca-baca Quran surah apa saja yang menjelaskan tentang pernikahan, hadis tentang apa saja yang menjelaskan pernikahan. Ya, cukup di sini saja untuk pertemuan yang pertama ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu semuanya bisa kita pelajari lebih lanjut, bisa kita dalami lebih lanjut, bisa kita memperkuat keimanan kita untuk kita itu selalu menjaga marwah diri, menjaga marwah keluarga, menjaga pandangan, supaya apa? Supaya kita itu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama atau dikatakan dengan melampaui batas, mengikuti pergaulan bebas. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas waktu anak-anak Ibu, kesediaan anak Ibu, atas motivasinya untuk selalu belajar memperbaiki diri. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhirin mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.